menganggap bahwa ria itu muncul ketika melakukan satu amal di tempat terbuka. Seperti mana? Baca Quran di hadapan orang banyak, sholat sunat di masjid, ya, kemudian bersedekah di medsos. Pokoknya lah, amal-amal kebaikan di hadapan orang lain sering itu mendapatkan stempel ria, pamer, ibadah, karena ingin kelihatan sama orang lain, ya. Tapi perlu dicatat, rubbama dakhala riya'u, kadang-kadang masuk itu ria alaika kepadamu. Kadang-kadang ria itu masuk kepadamu. Di mana ria itu? Di suatu amalan yang tidak terlihat oleh orang lain. Contohnya seperti gimana? Seseorang masuk ke dalam guha. Di dalam guha itu dia sholat terus sambil puasa, besoan sholat, makan. Makan dulu. Setelah makan, puasa, terus melakukan aktivitas-aktivitas ibadah di tempat tertutup. Namun ketika dia melakukan ibadah di tempat tertutup itu ada motivasi dengan puasanya supaya punya ilmu kanuragan, dengan puasanya supaya mendapatkan penghormatan, wibawa, segani orang, bahkan bisa memperdaya orang. Nah, kalau kita beramal di tempat tertutup tetapi ada motivasi untuk itu, rubbama dakhala, terkadang itu masuk ria ke situ. Jadi dengan demikian tidak selalu identik bahwa amalan yang terbuka adalah amalan yang ria, amalan yang tertutup adalah amalan yang ikhlas. Paham? Oleh karena itu ria itu hati-hati, dia itu sangat samar, lebih samar daripada semut yang berjalan di malam hari saat gelap gulita di batu yang hitam. Coba aja, malam gelap gulita, ada semut hitam berjalan di atas batu hitam. Semutnya ada nggak? Ada. Kelihatan nggak? Tidak. Nah, ria itu seperti itu kadang-kadang. Dia menyelinap di dalam ibadah yang tidak kita ketahui, ya. Itu. Oleh karena itu hati-hati, ya, dengan virus ria ini. Bisa jadi nampak walaupun ketika kita tidak sedang beramal. Termasuk sum'ah. Ada lagi sum'ah, itu ibadah supaya kedengaran orang, nggak kelihatan tapi supaya terdengar orang bahwa dia tuh sudah ibadah. Mana contohnya? Ada seseorang pergi haji ke tanah suci, ya, itu. Terus beberapa bulan kemudian ketemu dengan teman lamanya. Nah, si teman lama itu memanggil dia tidak menggunakan gelar haji, tapi memanggilnya dengan nama, misalnya Asep lah. Sep, aduh, dia nyebut saya nama Asep tanpa menyebut Haji Asep. Ini gelar haji saya nggak disebut-sebut, ya. Oke lah, saya maklum karena dia punya alasan tidak tahu bahwa saya ini telah jadi haji. Nah, lalu bagaimana caranya supaya dia tahu bahwa saya telah bergelar haji? Diajaklah main ke rumah. Ayo rumah yuk, Jang.
Masuk, oh ya siap, saya ke rumah. Pas di rumah kebetulan foto pergi haji belum dipasang. Itu waktu naik onta, waktu wukuf di Arafah nggak dipasang. Teriaklah kepada istrinya, Bu, ya Pak, sini dong, ini teman Bapak, teman lama, jamu. Oh iya siap. Iya. Kurma masih ada nggak? Oh ada, yang itu, yang ajwa ada. Sekalian Bu, air jam-jamnya kesiniin bawa. Jangan lupa ya, pakai teko kuning. Aduh, eta. Hah? Jam-jam, kurma. Maaf Pak Asep, tadi bicara jam-jam kurma. Emang Pak Asep sudah pergi haji? Iya, ini baru 2 bulan saya pulang dari tanah suci. Oh, maaf Pak Haji, tah ketak. Sebenarnya aing teh hayang disebut haji. Maneh teh nyebut haji. Aduh, tuh sopan banget gitunya. Ya. Itu. Rubbama dahola. Terkadang ria itu masuk kepadamu min haitsu la yanzuru khalqu ilaika. Dari tempat yang tidak terlihat oleh makhluk. Ya. Itu terkadang melihat. Nah, oleh karena itu, karena ria itu suka menyelinap di tempat-tempat tertutup, ya, banyak orang yang tergelincir dengan ria, banyak orang yang celaka karena ria, dan tidak ada yang selamat dari ria, jali dan khofi kecuali orang arif billah. Kenapa? Karena orang arif billah telah suci hatinya dari bubuk-bubuk kemusyrikan. Ya, dia tidak menatap lagi kepada makhluk. Ya, dia tidak mengharapkan apapun kemanfaatan dari makhluk. Dia tidak takut, ya, dengan adanya bahaya mengancam kepada dirinya dari makhluk. Itulah arif billah. Jadi arif billah itu dibutakan mata hatinya dari makhluk, diputus asakan dari makhluk. Sebenarnya intinya tasawuf itu, ada yang mengatakan tasawuf itu adalah putus asa dari makhluk, tidak berharap, putus harapan, frustasi dari makhluk. Nah gitu, sudah tidak punya ada harapan, ketergantungan, ya, pada makhluk. Itulah orang yang disebut dengan arif billah. Paham? Istisropuka, kesengsremmu, ketertarikanmu, ayak lama mengetahui apal kholku makhluk, bihususiyatika dengan keistimewaanmu, dalilun adalah bukti ala adami sidqika, atas ketiadaan jujurmu, pi ubudiyatika, di dalam penghambaanmu kepada Allah. Nah, istisrofuka, kesengsrem, ambisi, ambisimu, ambisi apa? Ambisi keistimewaan yang ada padamu untuk terlihat orang lain. Bisa gini cek deh. Saya ini, ya, diberi Allah keistimewaan. Apa keistimewaannya? Di antaranya punya ilmu yang bermanfaat, punya amal soleh, punya apa? Ya, itu pengetahuan yang melebihi orang lain, bisa menjangkau, ya, sesuatu hal yang tidak terlihat oleh mata, bahkan yang gaib pun nampak sekali. Paham nggak? Nah, itu khususiyat. Misalnya
Kang Asid bisa membaca hati orang, khususnya bisa melihat lauhil mahfud, bisa berbicara dengan para wali. Kang Asid sewaktu-waktu tidur di atas awan, tapi jarang orang yang tahu. Nah sekarang Kang Asid saya mau memamerkannya kepada orang lain agar orang lain tahu akan keistimewaan saya ini. Nah kalau kita kesengsrem, punya hasrat yang kuat agar keistimewaan yang ada pada diri kita diketahui oleh orang lain, itu suatu pertanda tidak adanya kejujuranmu di dalam ibadah kepada Allah. Jadi gimana? Ibadahnya penuh dengan dusta. Kalau dibalikin, cirinya orang yang berdusta di dalam ibadah kepada Allah adalah orang yang ingin keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya terlihat, terdeteksi, menyebar kepada orang lain. Ya, itu. Jadi dengan demikian, orang yang benar-benar jujur pergi kepada jujur ibadah kepada Allah, dia akan berusaha. Kalaupun punya keistimewaan ditutup-tutupi. Ya maka karak bisa ngadoa, terus diijabah doa, terus diekspos. Alhamdulillah berkat doa dari saya orang itu sukses. Kakarak bisa sakit. Ya, makanya ini hati-hati. Kalau Allah berikan keistimewaan kepada kita, jangan sekali-kali diberitahukan kepada orang lain. Apalagi ngaku-ngaku kepada orang lain, saya wali. Yang mereka ngaku wali mah kurang wali gitu. Ya, wali nikah. Sebab anak saya semuanya perempuan. Ya, saya sudah ngewalian 2 kali. Tinggal 2 kali deh tah. Ya, ada, hati-hati. Ya, makanya Nabi Isa itu idza kana yaumus shaumi ahadikum falyaddahin ra'sahu. Kata Nabi Isa alaihissalam, kalau kamu puasa, semirlah, minyaki rambutmu dengan minyak rambut. Kemudian basahi bibirmu. Basahi biar supaya ulah naon, supaya faida kharaja ilan nas, apabila kamu keluar berjumpa dengan orang lain menyangka kamu tidak puasa karena bibirnya basah. Wa idza ata ahadukum falyuti biyaminihi, apabila salah seorang kalian memberi dengan tangan kanan, ya itu hendaklah dia menyembunyikan pemberian tersebut hingga tangan kiri tidak tahu. Wa idza shalla ahadukum falyudli ali sitra babihi, apabila salah seorang kalian sholat, maka hendaklah gordengnya ditutup, pintunya ditutup, lampunya digelapin. Fa innallaha yaqsimus sana kama yaqsimu rizqa. Sesungguhnya Allah akan membagikan, menebarkan pujian seimbang dengan menebarkan rezeki. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Allah memberikan khususiat kepada kita, seperti apa khususnya? Ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ya, hendaklah itu semua disembunyikan. Apabila kita mengeksposnya atau mempostingnya, hati-hati. Itu berarti kamu belum jujur dalam ibadah kepada Allah. Kamu belum mantap ibadah kepada Allah. Kamu masih disebut pendusta. Ya. Makanya man ahabba ayyurafa bi syai'in minal khair,
Kata Ahmad Ibnu Abil Hawari, barang siapa yang senang kebaikannya diketahui oleh orang lain, wa yuzkaru bihi, disebut-sebutkan oleh orang lain, faqad asyraka bi ibadatihi, maka sungguh dia telah musyrik dalam penghambaannya kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang beribadah dengan penuh cinta tidak suka. Tidak suka. Ya, khidbahnya, cintanya itu diketahui oleh selain yang dicintainya. Ya. Kemudian ada lagi seorang yang bernanya, Abu Abdullah Al-Kursi, kullu man lam yakna bi af'alihi, barang siapa yang tidak merasa cukup, ya, lam yakna, di dalam perbuatan dan ucapannya, tidak merasa cukup dalam perbuatan dan ucapannya itu dengan apa? Tatapan pendengaran Allah. Maksudnya, ya? Jadi barang siapa yang tidak merasa cukup, ya, ketika berbuat dan berucap tidak merasa cukupnya dengan apa? Tatapan dan pendengaran Allah, maka otomatis orang itu sudah terkena penyakit riya. Ya. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, di mana-mana Allah diberikan keistimewaan kepada kita, sembunyikan. Ya, kenapa? Karena keistimewaan itu bagaikan darah head. Kalau darah head, siapapun perempuannya tidak ingin darah head itu diperlihatkan ke orang lain. Ada nggak wanita seperti itu? Ketika dia head, buka apa? Roknya, buka celananya, walaupun cuma pakai cangcut, dia ngasih tahu, nih saya lagi head, saya lagi head. Ada nggak gitu? Nggak ada. Malu atau ngasih tahu kayak gituan mah. Makanya ditutup serapih mungkin, bukan malah diekspos, ya, terus pakai stempel kali itu aing jadi wali, ngaku-ngaku mursid torekoh, wakil talkin, khalifah, ya, kade. Nanti justru yang sebenarnya waliullah itu bersembunyi. Contoh, dulu ada seorang Kiai Abdul Hamid di Pasuruan. Kiai Abdul Hamid di Pasuruan kedatangan orang Batang, Kabupaten Batang. Batang itu kalau dari sini posisinya sebelum Kendal. Antara Kendal dan Pekalongan ada nama kabupaten, namanya Kabupaten Batang. Ada yang berasal dari Batang, ya, itu Kendal, Semarang. Oh, ya. Kok apal ya? Saya kan sering ke Jawa, Solo, Boyolali kadinya, ngaprak, pas Unggaran, sampai Kediri, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Nah, kata Kiai Abdul Hamid Pasuruan, yang konon dia itu wali. Banyak ceritanya. Ya. Dia bilang ke orang Batang tersebut, nanti kalau kamu di pasar ketemu dengan orang yang berpenampilannya seperti ini, rambutnya gondrong, tidak terurus, cuma pakai celana, ya, antara pusar dan lutut, tolong sampaikan salam saya. Pulanglah dia ke pasar Batang, ketemulah dengan orang yang gila, dengan orang yang dimaksud, rambutnya gimbal, badannya dekil, pakai celana udah compang-camping. Nah ini nih kayaknya, namanya siapa? Samud. Datanglah, Assalamualaikum. Dijawab sambil mata melotot, Waalaikumsalam. Bah, ada salam dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kurang ngajar si Hamid ngasih tahu
Ya Allah, aku tidak tahan ya dengan terbongkarnya persembunyian ini. Lebih baik aku mati saja. Allah alam benar dan tidaknya orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha meninggal. Kitu ari wali asli mung kanyahoan. Lamun kanyahoan teh langsung ngacir kabur. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Siraj ketika beliau di Makassar. Saya dikumpulkan jajaran Rois, jajaran ini wakil Rois lah gitu. Satu saya jadi wakil Rois Gus Hasan. Ketika sudah menang, beliau menjadi apa? Ketua PBNU periode pertama. Dia mengatakan inilah yang diprediksi oleh Gus Dur beberapa tahun yang lalu. Ketika muktamar di situ Bondo, Kang Said Agil itu dicalonkan untuk menjadi ketua. Kata Gus Dur, kamu nggak bakalan menang. Nanti kamu jadi ketua PBNU itu setelah 55 tahun. Bener aja waktu di Makassar usia beliau 56 tahun. Jadilah ketua PB. Cerita lagi beliau, saya percaya betul Gus Dur itu wali. Waktu saya pergi ke Tanah Suci, Gus Dur saat itu, waktu dia kuliah di Tanah Suci, Gus Dur saat itu jadi ketua PBNU. Kang Said minta kepada Gus Dur, Gus tolong tunjukkan saya bertemu dengan orang soleh, dengan waliullah. Ayo dibawalah ke Masjid Nabawi. Ketika di Masjid Nabawi, ya Kang Said nanya, Gus itu bukan. Gus itu bukan. Ada yang berjubah. Bukan. Nah, Gus Dur menunjuk tuh yang di bawah tangga. Pakaiannya kumal, kucel, sedang baca Quran. Itu waliullah. Yuk datangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ini ketua PBNU, saya mahasiswa, mohon didoakan. Dia berdoa. Ketika selesai berdoa, dia pergi sambil menangis. Dan dalam tangisan tersebut, ya si laki-laki itu ngomong, ya Allah, dosa apa yang kulakukan hingga persembunyian ini diketahui orang. Tuh gitu. Ngacir lamun tema diberi keistimewaan ku Allah teh, kanyahoan ku makhluk teh. Mungen enggak mau nolak. Bukannya di ekspos kadituna pasang tarif segala. Ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kadang-kadang Allah berikan khususiat kalau ketika engkau berambisi ya, makhluk-makhluk itu mengetahui kekhususiatmu, berarti pertanda kamu itu belum jujur dalam ibadah kepada Allah. Lanjut. Goyib, tenggelamkanlah nadrol kholki, tatapan makhluk, ilaika kepadamu, binadrillah dengan tatapan Allah ilaika kepadamu. Wagib, abaikanlah an ikbalihim, menghadapnya mereka alaika padamu, bisuhudi ikbalihi dengan menyaksikan menghadapnya Allah alaika kepadamu. Ya. Wajib nadrol kholqi, tenggelamkanlah tatapan makhluk. Binadrillah ilaika. Jadi ketika kita beribadah, terus makhluk-makhluk itu melihat, hebatnya ibadah kita. Karena mereka tahu amal yang kita lakukan. Nah, ketika kita beramal, tenggelamkanlah tatapan makhluk tersebut. Jangan kau hiraukan. Ketika makhluk melihatmu, memujimu, cukuplah tatapan Allah. Ya, begitupun sekarang wajib an ikbalihim, abaikanlah ya
itu menghadapnya mereka kepadamu, cukuplah dengan kesaksian menghadapnya Allah kepadamu. Intinya menurut Syekh Ubadi di sini ya gitu. Kita jangan berambisi agar makhluk itu melihat, mengetahui tentang aktivitasmu. Ya. Cukuplah aktivitas amal solehmu ditatap oleh Allah, diketahui oleh Allah. Kemudian ketika orang lain itu menghadap kepadamu, ya, cukuplah yang menghadap itu Allah. Atau bahkan ketika orang lain berpaling darimu, gib an ikbalihim. Udah cuekin aja lah. An ikbalihim alaika, ketika mereka tidak mau menghadap kepadamu. Caranya gimana mengabaikan? Cara mengabaikannya adalah cukup dengan apa? Kesaksian Allah kepadamu. Ya. Gitu. Jadi di dalam hal ini ya ada satu kisah Luqman Hakim pergi ke pasar dengan anaknya dengan mengendarai himar. Anaknya nuntun himar, wabnuhu yasuku. Faqala nasu hina ra'auhu. Itu orang-orang pada nyeletuk ngomong. Apa ngomongnya? Masya Allah, ini orang tua gak ada belas kasihan. Kenapa? Ya itu coba aja. Dia enak-enakin nunggangin keledai sementara anaknya suruh nuntun. Ya. Dasar orang tua tidak tahu diri. Duh, turun nak. Anaknya naik. Ketika anaknya naik, orang pun bereaksi. Dasar anak tidak sopan, santun. Masa orang tua sudah nuntun keledai, dia naik enak-enakan di atas keledai? Masih saja dibully istilah sekarang mah. Aduh nak, udahlah. Kalau begitu bapak naik. Anaknya naik, bapaknya pun naik. Masih ada nyeletuk. Dasar orang tua dan anak tidak ada belas kasihan sama keledai. Coba keledai kecil ditunggangin berdua, kira-kira tuh, woi, pakai otak. Masih diomongin. Dan sekarang kita turun aja. Turunlah mereka berdua. Terus gimana? Si keledai itu dituntun oleh Luqman dan anaknya. Apakah bebas dari bulian orang? Masih bereaksi. Orang-orang tersebut, dasar orang nggak punya otak. Itu keledai malah dituntun, nggak dikendarain lagi. Coba lihat, ada pujian kepada orang tersebut, baik ketika dikendarai oleh anaknya atau bapaknya, atau dikendarai berdua, atau tidak dikendarai sama sekali. Semua pada mencibir. Nah, ketika orang lain pada mencibir kepada kita, tidak mau menghadap kepada kita, sementara orang lain itu ada seseorang yang banyak digandrungi orang lain. Misalnya gini nih, awas hati-hati. Kita jadi ustadz. Ketika kita jadi ustadz, ini kok beda ya dengan ustadz si B. Itu sudah si B mah laku. Ada yang tahlilan datang ke si B, ada yang syukuran datang ke si B. Minta ceramah kutub datang ke si B. Cek si A teh aing mah nu ngadatangan geuning. Boro-boro nu ngasih job gitu, nu datang nggak ada sama sekali. Nah gimana tah ketika orang tidak memperhatikan kita? Saat orang tidak memperhatikan kepada kita, cukuplah ya perhatian Allah kepadamu. Saat orang tidak menyaksikan kebaikan kita, cukuplah Allah yang menyaksikan kebaikanmu. Saat orang tidak peduli kepadamu, cukuplah Allah yang dijadikan sandaran untuk peduli, karena dia yang maha peduli kepada kita. Intinya kalau kita mengejar ridho makhluk, maka dalam peribahasa dikatakan ridho nas goyatun la tudrok.
mencari ridho orang, mencari penghargaan orang, mencari pujian ataupun kasih sayang orang, itu sama aja ya, kita ingin mencari sesuatu yang tidak bisa akan kita peroleh. Jangankan kita manusia biasa, Pak, Allah saja dibully oleh makhluknya. Apa coba? Itu dianggap punya anak, dianggap punya istri, dianggap punya teman. Itu berarti orang sudah membuli Allah. Padahal Allah tidak beranak, tidak beristri, tidak punya orang tua. Lam yalid wa lam yulad. Tapi sampai sekarang masih ada yang membuli Allah. Betul nggak? Coba tuh para penyembah berhala. Tuh lihat, ada yang mengitikadkan Tuhan itu 3. Berarti dia sedang membuli Allah. Allah saja dibully, Nabi Muhammad dibully, apalagi kita. Ya, pantas, wajar banget kalau orang membuli kita atau orang menjelek-jelekan kita atau orang tidak respon kepada kita, tidak respect kepada kita. Nabi Muhammad saja masih menjadi bahan bulian ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, terus dari Mekah ke Madinah, dari Madinah hijrah lagi ke Mekah, akhirnya paham ya. Itu makanya ridon nas goyatun la tudrok wa ahmakun nasi man talaba malrukab. Ang dungu-dunguna orang adalah mencari sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Punya gaji 3.000 tapi gaji sebulan 3 juta tapi punya keinginan beli kapal. Eta mah sering naon goyatun latun orang dungu tah. Orang dungu itu adalah mencari sesuatu yang tidak bisa terjangkau, tidak bisa tercapai. Penghasilan sebulan 3 juta pun dan punya keinginan membeli apa? Mobil merek Alphard. Harganya 1,5 M, cicilannya per bulan 40 juta. Aduh, di mana mayaranana. Tapi tetap hayang. Pengen punya mobil seperti itu adalah ahmakun nas, orang yang paling dungu. Itu orang yang mencari sesuatu hal yang tidak bisa terjangkau. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, sesuaikanlah dengan apa? Kemampuan kita. Dia kita mencari sesuatu, mengingat sesuatu sekiranya kita tidak mampu untuk mendapatkannya, itu ahmakun nas, orang yang paling dungu. Ya. Lanjut. Layakun janganlah jadi apa tola buka keinginanmu tasabuban sebagai sabab illa atau kan pemberian minhu dari Allah, payakila maka sedikit apa pahmu Ayakila maka sedikit apa pahmuka pemahamanmu anhu darinya. Wal yakun dan jadi tolabuka permintaanmu minhu dari Allah lidharil ubudiyah untuk memperlihatkan penghambaan wa qiyaman dan memenuhi hakir rububiyah dengan hak-hak Tuhanan.
Sok. Bian. Kita suka minta kepada Allah. Ya kan? Kita suka minta kepada Allah. Minta apa? Minta untuk diberikan apa? Diberikan inilah, diberikan itulah. Minta diberi rezeki. Itu. Akhirnya kita minta kepada Allah. Awas, hati-hati ini. Ini kita kalau dari tadi bicara tentang ikhlas dalam ibadah. Ada lagi ikhlas di dalam berdoa. Bagaimana ikhlas dalam berdoa? Layakun tolabuka. Awas, hati-hati. Janganlah permintaanmu itu sebagai sebab untuk diberi oleh Allah. Non ente minta ke Allah ya supaya diberi. Nah, jadi minta itu jadi sebab supaya diberi oleh Allah. Jangan sampai permintaan itu sebagai sebab untuk mendatangkan pemberian dari Allah. Kalau kita sekarang meminta kepada Allah dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pemberian, itu masih cetek, masih sedikit, masih kerdilnya pemahamanmu. Masih sedikit, masih kerdil. Masih dungu lah cek si Rocky Gerung mah. Ya. Betapa sedikitnya pemahamanmu tentang apa? Tentang berdoa. Terus kalau begitu gimana tuh kita berdoa kepada Allah teh? Wal yakun tolabuka, kalaupun toh meminta kepada Allah tujuannya untuk memperlihatkan ubudiyah, untuk memperlihatkan penghambaan diri kepada Allah, wakiyaman, dan memenuhi hak-hak ketuhanan. Ya, tuh lihat tuh. Jadi, ya, adalah waliyakun tola, bukan adalah permintaan. Lidhari ubudiyah, untuk memperlihatkan penghambaan. Wakiyaman bihaqi rubiyah, dan memenuhi hak-hak ketuhanan. Ya. Itu di faedah doa itu. Kenapa Anda berdoa? Saya mah ibadah kepada Allah. Apa ibadah? Kan doa itu wal ibadah. Oleh karena itu berdoa itu ibadah. Yang kedua, apa itu? Ya, untuk memperlihatkan bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki kuasa untuk memberi ataupun tidak sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu ketika berdoa bukan bentuk demonstrasi supaya Allah memberi. Ya. Gitu. Oleh karena itu ada lagi pendapat Nasr As-Siraji. Aku bertanya kepada sebagian guru, ani doa ma wajhu li ahli taslim wa tafwid. Apakah kira-kiranya kita ini cukup pasrah, tidak perlu berdoa kepada Allah? Jawab oleh beliau, tad'ullah, berdoalah kepada Allah, tapi dengan dua motivasi. Satu, turidu bidzalika, kalau kita berdoa tujuannya untuk menghiasi anggota badan yang zohir dengan satu kegiatan yang baik, yaitu berdoa. Kenapa kamu berdoa? Ya, saya berdoa supaya menghiasi tangan saya, mulut saya dengan yang baik. Betul nggak? Coba kalau orang berdoa gimana? Ya Allah, ya Rabb, nyebut Allah tuh. Nyebutkan, baik nggak? Baik. Jadi tajin, saya beribadah itu, berdoa itu untuk menghiasi. Menghiasi apa? Menghiasi anggota badan. Ini tujuan doa yang pertama. Ya, yang kedua memenuhi perintah Allah. Allah kan berfirman, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku astajib lakum, pasti aku akan memenuhi. Itu tujuan daripada berdoa. Siap? Gimana? Kenapa Anda berdoa? Untuk menghiasi anggota badan. Yang kedua untuk apa? Untuk memenuhi perintah Allah, bukan untuk dijadikan alat sebagai apa? Meminta-minta, mengemis kepada Allah, bukan untuk itu.
Ya, kalau kita sekarang berdoa masih tujuannya dijadikan alat mengemis meminta kepada Allah, itu masih sedikit sekali pemahamanmu tentang hakikat doa. Esok aja sini. Buka nomor 18. 18. Ya, kalau ikut ngaji. Makanya ya, ada lagi perkataan Said Abdul Hasan, la yakun hammuka biduaika adzopro bikodo ihajatika atakunu mahjuban wal yakun hammuka munajata maulaka. Artinya begini, janganlah hasratmu ketika berdoa memperoleh apa yang dibutuhkan olehmu. Kalau itu adanya, maka kamu terhijab. Hendaklah keinginanmu berdoa itu sebagai bentuk munajat kepada Allah. Bentuk munajat kepada Allah. Kemudian, syarrun nas, seburuk-buruknya orang, man yabtahilu ilallah inda hujumil bala. Seburuk-buruknya orang adalah orang yang menghibah kepada Allah ketika diberi ujian. Dengan cara apa? Berdoa kepada Allah, nangis kepada Allah. Ketika tuh, ya, sesuatu yang diinginkan oleh Allah dipenuhi, ya, dia melupakan kepada Allah. Itulah seburuk-buruknya Allah, seburuk-buruknya makhluk. Sarunas itu. Jadi seburuk-buruknya manusia adalah orang yang meminta kepada Allah pada saat dia terdesak, terjepit dengan berbagai kebutuhan. Ketika kebutuhannya ya dipenuhi oleh Allah lalu melupakan kepada Allah, itulah goblok-gobloknya jelema. Allah dijadikan seperti daun pisang ketika hujan, dipakai alat untuk berteduh. Ketika hujannya sudah reda, daun pisangnya dikemanain? Dibuang, dilupakan. Itulah seburuk-buruknya orang. Jadi meminta kepada Allah itu, ya, berdoa itu jangan hanya ketika susah. Selalulah berdoa ketika senang juga. Senang dan susah tetap berdoa. Karena doa itu apa tadi tujuannya? Kita berdoa untuk apa? Kita berdoa untuk menghiasi badan kita dengan perbuatan yang baik. Kita berdoa sebagai bentuk memenuhi perintah Allah. Itulah ikhlasnya kita dalam berdoa. Makanya dalam biografi Kiai Haji Muslih disebutkan begitu. Kalau kamu berdoa jangan ingat isinya doa, tetapi berdoalah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Ya, itu. Nah sekarang kaifa yakunu 18. Bagaimana bukti apa tolabuka permintaanmu Allahiku yang menyusul sababan sebagai sebab pi atau isabik di dalam pemberiannya yang dahulu. Sok aina, bagaimana mungkin permintaanmu sekarang menjadi sebab akan pemberian Allah, sedangkan pemberian Allah sudah ditentukan sebelum kamu ada. Ngerti gak? Allah sudah menentukan kepada kita bahwa Allah akan memberikan A, memberikan B kepada kita. Kitanya sudah ada belum? Belum. Kemudian kita berdoa. Nah, bagaimana mungkin doa itu menjadi sebab bagi sesuatu yang sudah diputuskan? Sebab itu, ya, ingat. Bagaimana mungkin doa sebagai sebab untuk datangnya pemberian Allah yang sudah ditentukan sebelum berdoa? Biasanya sebab itu datang dahulu, akibatnya baru belakangan, betul nggak? Sok. Istilah sebab gimana? Sekarang Abi minum kopi. Kenapa minum kopi? Supaya tidak ngantuk. Jadi
ketika tidak ngantuk dengan sebab apa? Kopi. Ngantuk dulu, kopi dulu. Hah? Bila aku ngantuk heula karakan kopi, ngopi heula supaya tidak ngantuk. Ketika Anda sekarang tidak ngantuk disebabkan kopi. Sebab dulu, akibat dulu. Sebab dulu baru akibat. Ya. Minum obat kemudian sembuh. Sembuh dulu, minum obat dulu. Minum obat dulu. Bagaimana mungkin obat gitu, sebab doa menjadi penyebab akan ketentuan Allah. Ngerti gak? Allah sudah menentukan di ajali itu, kita ini bakal begini, bakal begini, bakal begini. Lahirlah ke dunia, kemudian ibadah, amal soleh, ngadoa. Mana mungkin tak amal soleh doa teh sebagai sebab datangnya pemberian Allah, sedangkan pemberian itu sudah ditentukan sebelum berdoa. Ya, bapaknya dulu, anaknya dulu. Ya bapakna heula atuh. Bagaimana mungkin bapak yang datang lebih dulu gitu, atau si anak itu bapak itu kan sebab, anak akibat, ya kan? Ibu, ulangi lagi, ibu bapak adalah sebab, anak adalah akibat. Bagaimana mungkin anak menjadi sebab adanya ibu bapak? Ngerti gak? Kenapa? Karena ibu bapak datangnya lebih dulu, mana mungkin anak ini jadi sebab. Kalau nggak ada saya, teh cek anak, nah bapak saya dan ibu saya nggak bakalan ada. Oh, aku masih. Salah nggak? Salah tuh. Anggaplah sekarang doa itu anak. Pemberian Allah tuh ibu bapak. Paham nggak? Mana mungkin itu anak jadi penyebab adanya ibu bapak. Mana mungkin sekarang doa menjadi penyebab datangnya pemberian Allah yang sudah ditentukan lebih dahulu. Jadi oleh karena itu, awas, hati-hati. Doa itu tidak ada pengaruh sama sekali akan ketentuan Allah. Nol, besar. Kenapa? Karena pemberian Allah itu sudah direncanakan sebelum kita berdoa. Kalaupun toh sekarang kita misalnya pengen kaya dengan doa tersebut, terus kemudian datang kaya, bukan karena doa ini, tapi karena rencana Allah sebelum berdoa. Paham? Jadi yang menjadikan penyebab kaya itu doa atau ketentuan Allah? Hah? Ketentuan Allah atau doa yang membuat kita kaya raya atau memberikan rezeki? Ketentuan Allah, bukan doa. Sebab doa pun adalah bagian dari ketentuan Allah. Ya.